Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Parsya. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai manajemen transportasi dan juga akomodasi, khususnya wisata di Danau Toba. Yuk jalan-jalan virtual ke Danau Toba. Sebelum itu, kita harus tahu apa sih hubungan transportasi dan akomodasi. Tonton sampai habis ya. Selamat menyaksikan. Semoga bermanfaat. Menurut Nasution, pada tahun 2008, manajemen transportasi adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh bagian transportasi atau unit dalam organisasi industri atau perdagangan dan jasa yang bertujuan untuk memindahkan atau mengangkut barang atau penumpang dari suatu lokasi ke lokasi yang lain secara efektif dan efisien. Transportasi merupakan elemen tak terpisahkan dari pariwisata karena berperan penting dalam wisatawan ke tujuan. Selain itu, transportasi bisa digunakan sebagai akses dari dan tujuan destinasi. Selanjutnya, terdapat dampak jika manajemen transportasi dikelola dengan baik. Yang pertama, banyak destinasinya yang berkembang pesat sebagai akibat dari pengenalan layanan transportasi dan jaringan transportasi. Yang kedua, sebagai faktor penjamin keberlanjutan dan daya saing pariwisata. Yang ketiga, meningkatnya aksesibilitas dan konektivitas kawasan pariwisata dari atau ke lokasi wisata di seluruh wilayah destinasi. Selanjutnya, peningkatan pelayanan dan lalu lintas yang lancar. Transportasi yang dilengkapi fasilitas yang memadai, aman, dan nyaman membuat wisatawan dapat menikmati perjalanan. Yang terakhir adalah secara tidak langsung berperan dalam pertumbuhan ekonomi. Jika manajemen transportasi tidak dikelola dengan baik, dapat menimbulkan ketidaknyamanan bagi wisatawan yang kemudian akan berdampak pada kepuasan dan review wisatawan. Apa itu manajemen pariwisata? Menurut Kamus KBBI, arti kata akomodasi adalah sesuatu yang disediakan tempat menginap atau tempat tinggal sementara bagi orang yang berpergian. Manajemen transportasi, akomodasi pariwisata adalah manajemen yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan wisatawan agar dapat beristirahat, mandi, makan, dan minum dalam berwisata. Akomodasi secara umum dibedakan menjadi 3. Yang pertama, akomodasi komersil. Akomodasi komersil adalah akomodasi yang dibangun dan dioperasikan semata-mata untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Contohnya adalah hotel. Yang kedua adalah akomodasi semi-komersil. Akomodasi semi-komersil yaitu akomodasi yang dibangun dan dioperasikan bukan semata-mata untuk komersil, akan tetapi juga untuk kebutuhan sosial. Contohnya adalah rumah sakit. Yang ketiga adalah akomodasi non-komersil. Adalah akomodasi yang dibangun dan dioperasikan semata-mata untuk tujuan yaitu tidak mencari keuntungan.
Lalu apa sih hubungan antara manajemen akomodasi dan manajemen transportasi dalam pariwisata? Akomodasi diperlukan untuk meningkatkan kebutuhan agar dapat menghasilkan akomodasi wisatawan membutuhkan transportasi. Oleh karena itu, transportasi berperan penting dalam memberikan akses wisatawan agar dapat menikmati layanan yang disediakan oleh penyedia akomodasi. Manajemen transportasi pada kawasan wisata Danau Toba. Untuk meningkatkan aksesibilitas dari kawasan Danau Toba, perlu dilakukan melalui pengembangan transportasi untuk menjangkau 3 kabupaten, yaitu Simalungun, Tapanuli Utara, Tobasa, Humbang, Simadutan, Dairi, Kora, dan Samosir, karena berfungsi sebagai promoting dan servicing. Pada tahun 2017, terdapat beberapa program pengembangan pelabuhan di kawasan wisata Danau Toba yang menjadi salah satu kegiatan yang dilakukan untuk mendukung kawasan strategis nasional Danau Toba. Kegiatannya antara lain yaitu yang pertama, akuntan pemandu modal Madara Silangi ke Danau Toba. Yang kedua, angkutan pemandu modal bandara. Yang ketiga, penambahan kapal row untuk fasilitas. Nah, untuk dapat ke Danau Toba, terdapat 3 rute yang bisa kita lewati, yaitu udara, darat, dan juga laut. Manajemen akomodasi pada kawasan wisata Danau Toba, menurut sumber pada tahun 2020, jumlah hotel bintang dan non-bintang di Sumatera Utara sebanyak 388 unit akomodasi dengan 8.369 kamar. 73% akomodasi komersial di kawasan Danau Toba. Sebelum menggunakan platform booking online, sisanya memanfaatkan layanan pemesanan yang telah disediakan aplikasi pemesanan online seperti Traveloka, Booking.com, Agoda, dan lain-lain. Akomodasi komersial yang terdaftar di pemesanan hotel berbintang maupun tidak yang sebagian besar di Simalungun dan Samosir. Kabupaten Karo, Kabupaten Samosir memiliki fasilitas akomodasi yang merupakan hotel dan bintang, yaitu sekitar 92% dari keseluruhan unit akomodasi. Hotel berbintang sebagian besar berlokasi di Kabupaten Karo dan Simalungun, sedangkan di kabupaten lain berdasarkan nilai utama hasil Dairi dan Pakpak Barat memiliki akomodasi yang lebih terbatas dan sebagian besar dalam kategori kecil dengan rata-rata 23 kamar per unit. Kabupaten Karo memiliki beberapa hotel besar yang sebagian merupakan bagian dari penanaman modal asing. Danau Toba yang terletak di Provinsi Sumatera Utara ini merupakan destinasi wisata yang memadukan antara keindahan alam serta keunikan tradisi budaya. Baru-baru ini, Danau Toba masuk sebagai satu dari 5 destinasi super prioritas atau DSP oleh Kemenparekraf. Keindahan alam Danau Toba sering menjadi ikon pariwisata Indonesia. Danau Toba juga telah ditetapkan sebagai UNESCO Global Geopark dalam sidang ke-29 209 Dewan Eksekutif di UNESCO di Paris. Jika Anda ingin berwisata ke Danau Toba, tetapi bingung mau menuju destinasi objek wisata Danau Toba yang mana, kamu dapat baca rekomendasi tempat wisata yang terdapat di sekitar Danau Toba ini.